Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuk Koswara. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi jarak ya pada aljabar linier bagian yang kedua. Dimana untuk bagian yang pertama silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, yang kita akan pelajari di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah persamaan umum bidang ya dengan pendekatan vektor. Yang kedua adalah jarak titik ke bidang. Yang ketiga adalah jarak dua bidang yang sejajar. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya tentang persamaan umum garis ya, jarak titik ke garis begitu. Dan yang ini sangat penting juga untuk kita pelajari. Baik, kita langsung saja. Persamaan bidang. Sebuah bidang di ruang dimensi 3 ya, kan ini bidang ya, dapat diperoleh dengan menentukan inklinasi dari salah satu titiknya, yaitu dengan vektor tak nol atau yang dikatakan kemarin adalah vektor normal ya, yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Untuk menentukan persamaan bidang tentu kita harus membuat vektor terlebih dahulu di dalam bidang tersebut dan ditentukan sudut inklinasi. Inklinasi itu adalah sudut di mana dia berdasar pada satu bidang tertentu. Katakanlah ini adalah bidangnya ya, ini adalah bidangnya. Kemudian sudutnya adalah sudut terhadap garis normalnya atau vektor normalnya ya. Misalkan kita ketahui ada sebuah titik sembarang ya, atau dua buah titik sembarang di sini. Katakanlah ada P0. Nah, ini yang pertama. P0 ini koordinatnya adalah x0, y0, z0. Kemudian titik P x, y, z ya. Dimana kedua titik tersebut P0 dan P ini terletak pada bidang ya, ini adalah bidangnya. Nah, kemudian kita tentukan pada titik P0 ini sebuah vektor normal ya. Ini vektor normal ya. Saya ganti warnanya supaya lebih cerah ya. Oke, nah ini vektor normalnya yaitu AI tambah BJ tambah CK ya, atau A, B, C seperti itu. Baik, sekarang kita lihat ya, antara vektor P0P dan vektor normalnya ternyata membentuk sudut 90 derajat ya. Ya, karena vektor normal akan selalu tegak lurus terhadap acuannya, terhadap bidang acuan, atau di sini terhadap titik atau terhadap vektor P0P. Jadi kita lihat di sini karena vektor P0P itu tegak lurus ya dengan vektor normalnya. Nah, begitu ya. Nah, dengan patokan ini kita bisa mencari hubungan antara keduanya sehingga membentuk suatu persamaan. Nah, kita ingat untuk mendapatkan vektor P0P ya, P0P ya, kita bisa buat di sini misalkan aturan segitiga saja lah, OP dikurang OP0 ya, atau OP-nya sendiri adalah X, Y, Z. Kemudian kita kurangi dengan OP0 atau X0, Y0, Z0. Nah, sehingga kita dapat X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0.
Atau ini bisa ditulis kolom ya. Kalau ditulis basis berarti X kurang X0i ya. X kurang X0i tambah Y kurang Y0J tambah Z kurang Z0K ya, karena ini adalah vektor. Oke, nah boleh kita tulis saja dengan baris atau dengan kolom atau dengan basis ya. Saya lebih mudah di sini kita gunakan basis saja ya, karena P0 baris maksudnya, karena P0P itu tegak lurus vektor normalnya, berarti kan dot produk antara P0P kalau kita dotkan dengan N itu sama dengan 0 ya. Nah sehingga dari sini kita bisa lihat P0P nya adalah ini X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Saya tulis dalam bentuk baris ya, vektornya didotkan dengan A, B, C. Itu harus sama dengan 0. Nah ingat proses dot produknya ya, antara dua vektor berarti kita kalikan A kali X kurang X0 ditambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Oke, nah sampai sini kita aljabarkan saja. Nah, bentuk ini biasanya dikatakan sebagai bentuk normal titik ya. Bentuk normal titik. Oke, kita lanjutkan saja. Berarti AX kurang AX0 tambah BY kurang BY0 tambah CZ kurang CZ0 sama dengan 0. Oke, nah kita kumpulkan AX tambah BY tambah CZ kurang AX0 kurang BY0 kurang CZ0 sama dengan 0. Oke, nah kita misalkan saja ininya adalah sebuah konstanta ya, misalkan saja ABC, misalkan ini D sajalah. Berarti AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah ini dikatakan persamaan umum bidang ya. Bidang. Oke, jadi ingat-ingat ya, persamaan umum bidang itu adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, di mana variabelnya adalah X, Y, dan Z. Koefisiennya X-nya A, koefisien Y-nya B, koefisien Z-nya C, konstantanya adalah D gitu ya, dalam ruang dimensi 3. Ingat kalau persamaan umum garis AX tambah BY saja kan, tambah C sama dengan 0. Nah persamaan umum bidang ini ya ini, jadi bidang ini sekarang dia punya namanya adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Baik, saya kira sudah bisa difahami ya, persamaan umum bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau bidangnya itu sudah ada, misalkan ya, saya bentuk saja seperti ini. Saya tulis di sebelah yang kosong ya, saya hapus saja lah. Jika persamaan bidangnya adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, ini adalah sebuah bidang sembarang ya, atau persamaan bidangnya, maka kita bisa menentukan titik potong
untuk lebih mempermudah kita dalam menggambar. Nah, untuk mengambil titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z-nya ya berarti kan kalau kita ingin mengambil titik potong terhadap sumbu X, ya pertama titik potong terhadap sumbu X, ya maka kita harus membuat Y-nya sama dengan 0, kemudian Z-nya juga sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan AX tambah 0Y tambah 0Z tambah D sama dengan 0 kan? Berarti AX sama dengan min D, atau X sama dengan min D per A. Nah, seperti itu. Jadi titik potong di sini di X itu koordinatnya adalah min D per A, 0, 0. Nah, kita dapat titik potong. Kemudian begitupun untuk titik potong terhadap sumbu terhadap sumbu Y. Nah, berarti kita harus membuat 0x dan membuat 0z ya, sehingga kita dapatkan BY sama dengan min D, atau Y sama dengan min D per B. Nah, di sini titik potongnya. Titik potong ini. Jadi titik potong ini adalah 0, min D per B, 0. Nah, selanjutnya satu lagi, kalau kita ingin membuat titik potong terhadap sumbu Z terhadap sumbu Z, maka kita harus membuat 0x dan membuat 0y, sehingga kita dapatkan dari sini CZ CZ sama dengan min D, atau Z sama dengan min D per C. Nah, disinilah titik potongnya. Jadi ini titik potongnya 0,0, min D per C, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah ada 3 titik potong atau sudah ada 3 titik potong pada koordinat ini sumbunya. Nah, maka kita bisa menghubungkan ketiga titik tersebut sehingga menjadi bidang sehingga menjadi bidang. Oke. Nah, seperti itu. Bidang ini adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Ini adalah bidang partisi atau bidang bagian saja, karena kalau misalkan kita perbesar, ini bidangnya itu sebetulnya dia memotong sumbu ini kan panjang, berarti kan ada ke sana, ke sana. Itu. Nah, ini hanya karena perpotongannya inilah jadi kelihatannya segitiga seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan tentang soal dulu ya. Carilah persamaan bidang melalui titik 3,-1,7 dan tegak lurus vektor normalnya 4,2,5. Jadi kita di sini sudah diketahui sebuah titik ya. Nah, ini sebuah titik x0, y0, z0-nya sudah ada, dan ini adalah vektor normalnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan bentuk normal titik dari persamaan bidang ya. Kita gunakan bentuk normal titiknya, yaitu A kali X kurang X0 ditambah B kali Y kurang Y0 ditambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Jadi kita tinggal memasukkan saja, berarti 4 dikali X kurang 3 tambah B 2 ya, Y dikurangi min 1, berarti ditambah 1 tambah C kali C min 5 ya,
Oke, min 5 berarti saya tulis seperti ini dulu. Z kurang 7 ya, kurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal ya mengoperasikannya ya secara aljabar. Ini dapat, sebentar, ini kuning ya, 4x kurangi 12 ditambah 2y ditambah 2, lalu ini dikurangi 5z ditambah 35 ya, 35 sama dengan 0. Oke, kita kumpulkan saja, berarti 4x ditambah 2y dikurangi 5z kurang 12 tambah 2 tambah 35 sama dengan 0. Nah, kita dapat di sini oke. Nah, berarti 4x ditambah 2y kurang 5z ini min 10 35 berarti 25 ya. 25 sama dengan. Nah, kita dapat persamaan bidangnya sekarang ya. Kita dapat persamaan bidangnya. Nah, kita sekaligus sajalah bagaimana cara kita menggambar ya. Cara kita menggambarnya ya kita buat saja. Yang pertama titik potong terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau titik potong terhadap sumbu X ya Y nya dan Z nya yang 0. Berarti kita dapat 4x sama dengan min 25 atau X sama dengan min 25 per 4. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y ya. Kalau Y terhadap sumbu Y berarti X dan Z nya yang 0, sehingga 2Y sama dengan min 25 atau Y sama dengan min 25 per 2. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Z. Kalau titik potong terhadap sumbu Z berarti X dan Y nya yang 0, berarti kita dapat min 5 Z sama dengan min 25 ya. Berarti Z sama dengan di sini positif 25 per 5 atau sama dengan 5 ya, Z nya positif. Ya, saya coba di sini usahakan menggambar ya, saya kata mencoba ya tanpa menggunakan penggaris begitu. Nah, seperti inilah ya. Oke, harusnya menggunakan ini ya, penggaris seperti itu. Ini katakanlah ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Kita lihat di sini X nya ini berarti min X ya, ini min Y. Di sini X nya adalah negatif, berarti katakanlah min 25 per 4 atau saya tulis min 25 per 4 0,0 ya. Berarti ya misalkan saja di sini lah. Oke, ini min 25 per 4 0,0 ya. Kemudian yang kedua, Y nya juga negatif, di sini berarti 0, min 25 per 4 2 ya. 25 per 2,0 berarti katakanlah di sini ya.
0,-25/2,0 dan Z-nya positif ya 5 ya, misalkan di sini. Nah, kalau sudah 0,05 ya atau di 5. Nah, kalau sudah dapat titiknya ya kita tinggal sambungkan saja. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini ada Z ya. Atau 4E tambah 2Y kurang 5Z tambah 25 sama dengan 0. Baik, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi persamaan bidangnya itu adalah ini, dan kalau persamaan bidang ini kita coba untuk dibuat grafiknya ya kira-kira seperti ini ya. Ini lebih bagus, saya sarankan menggunakan software atau menggunakan penggaris ya. Baik, selanjutnya ada soal lagi ini. Carilah persamaan bidang melalui tiga buah titik, yaitu titik P, titik P1, P2, P3 ya. Oke. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini kita belum mendapatkan vektornya ya. Jadi kita harus buat dulu sesuai dengan aturan pencarian vektor ya. Saya ilustrasikan saja di sini sedikit. Ya, misalkan di sini adalah titik P1, ini adalah titik P2, dan ini adalah titik P3 ya. Kalaulah kita buat dulu bidang ya. Nah, ini bidangnya. Nah, kita nanti katakanlah ini bidang alfa ya. Nah, jadi kita belum tahu persamaan bidangnya. Nah, untuk membuat persamaan bidang ini, nah, kita harus mendapatkan yang pertama adalah vektor normal. Nah, vektor normalnya kita buat melalui dua vektor ya. Nah, mungkin masih ingat tentang vektor normal yang dibuat melalui perkalian antara dua vektor ya, cross product antara dua vektor. Katakanlah misalnya begini ya, kalau ini P1 saya buat menjadi vektor P1 P3 misalnya dengan titik pangkalnya di P1. Kemudian saya buat lagi P1 P2 ya. Nah, kita buat dua vektor ini. Oke. Nah, kalau kedua buah vektor P1 P3 di cross product dengan P1 P2, nah akan terbentuk vektor normal sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Nah, jadi vektor normalnya itu sama dengan P1 P3 cross P1 P2, kira-kira seperti itulah. Nah, sehingga nanti didapat vektor normalnya ya. Oke, kita coba lihat dari sini ya. P1-nya 1,2, saya tulis saja P1. P1-nya sama dengan 1,2,1. Min 1. Kita lihat di mana titiknya. Oke, di situ. Nah, kita udah dapat titiknya. Kemudian P2-nya kita buat 1,2,-1 P2 2,3,1 ya, 2,3,1 enter. Nah, P2 nya sudah ada. Kemudian P3 nya kita buat 3,-1,2 ya, 3,-1,2. Oke, nah kita sudah dapat ketiga titik ya pada bidang ini. Nah, kemudian dari ketiga titik ini ya kita buat saja katakanlah bidangnya ya. Kita buat bidangnya supaya lebih kelihatan. Nah, ini kita lihat adalah bidang P1, P2, P3 yang akan kita cari.
Oke, yang akan kita cari. Selanjutnya kita cari vektor normalnya ya. Kalau saya gambarkan secara ini kita mau membuat vektor normalnya di mana? Mau di P1 boleh, mau di P2 boleh, mau di P3 juga boleh. Jadi terserah saja. Oke. Untuk membuat vektor normal ini menggambarnya ya supaya dia tegak lurus, maka kita hilangkan saja dulu ininya ya supaya tidak terlalu ini. Oke, nah vektor normalnya misalkan saya mau di P1, jadi saya akan buat perpendicular line untuk memperlihatkan vektor normal perpendicular dari titik P1 ini terhadap bidang ya. Bidang acuannya atau inklinasi ya kalau tadi ya. Oke, nah kita lihat ada sebuah garis ya di sini ya, ditulisnya garis, di mana si garis tersebut tegak lurus terhadap bidang P1, P2, P3-nya. Nah, dia tegak lurus. Nah, kita mau di P2 boleh, di P3 juga boleh. Oke, saya gambarkannya gimana ya, seperti ini saja supaya kelihatan ya, supaya dihitung nanti kelihatan. Oke, seperti ini saja. Oke, kita coba hitung ya. Kita coba hitung di sini. Bidang P1, P2, P3 ini yang akan kita cari persamaan bidangnya ya, yang diketahui ketiga titiknya, di mana P1 ini ya kelihatan di sini saja, P2-nya ini dan P3-nya ini koordinatnya. Kemudian vektor normalnya adalah ini ya. Ini adalah vektor normal yang tegak lurus baik terhadap bidang, baik terhadap vektor P1, P2 ataupun vektor P1, P3 ya. Artinya bahwa dia tegak lurus juga terhadap bidang itu ya, membentuk 90 derajat. Nah, kuncinya begini saja, kalau vektor normalnya itu dibuatnya di P1, maka kita harus membuat vektor yang pangkalnya sama di P1, yaitu vektor P1, P3, P1, P3 yang ini ya, tandai saja seperti itu, dan vektor P1, P2. Oke, ini vektor P1, P2. Nah, kita ingat bahwa ternyata hasil cross product ya antara P1, P3 dan P1, P2 itu ada vektor normal ya. Misalkan saya cross productkan seperti ini. Ingat aturan tangan kanan, P1, P3 cross P1, P2 itu adalah, nah ini vektor normal ini kan atas. Jadi vektor normal ini bisa ditulis sebagai perkalian silang antara P1 P3 cross P1 P2 ya. Kalau misalkan P1 P2 cross P1 P3, bagaimana kalau dibalik ya? Berarti arahnya ke sini ya, arahnya ke bawah yang ini itu kan, karena P1 P3 cross P1 P2 berarti arahnya ke sini, aturan tangan kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, vektor normalnya sekarang sudah kita dapat ya, tinggal kita cari saja vektor P1 P3-nya. Ya, kita cari ya. Mencari vektor P1 P3 ya, berarti kita kurangi antara P3 P1 ya, 3 min 1 2 kita kurangi dengan P1 1 2 min 1 1 2 min 1, nanti kita dapat 3 kurang 1 2 min 1 dikurangi 2 min 3 2 ditambah 1 3. Oke, kita sudah dapat, atau bisa ditulis ini, ditulis kolom ya. Kalau ditulis basis berarti 2i kurang 3j tambah 3k. Sekarang yang kedua, vektor P1 P2. P1 P2 berarti pengurangan antara P2 2 3 1 kita kurangi dengan P1 P2 ya, P2 dikurang P1 1 2 min 1 1 2 min 1. Kita dapat 2 kurang 1 3 kurang 2 1 1 kurang min 1 ditambah ya jadi 2, jadi 1,1,2.
Oke, kemudian nah ini adalah untuk menentukan cross produknya ya. Jadi vektor normalnya itu sama dengan ya P1 P3 cross P1 P2 P1 P2. Nah, bagaimana kita mencari P1 P3 cross P1 P2? Nah, ingat kembali, saya tulisnya di sini ya. Saya ingat perkalian silang ya. Ingat perkalian silang. Kita gunakan saja karena ini 3 dimensi, gunakan saja determinan ya. Kita gunakan saja determinan. IJK baris pertamanya P1 P3 2 min 3 3 2 min 3 3 lalu 1 1 2 1 1 2. Oke, berarti I dikali konsepnya kofaktor saja ya, berarti min 3 ekspansi kofaktor, berarti min 3 kali 2 adalah min 6 dikurangi 3 dikurangi J kali 2 kali 2 4 kurangi 3 kali 1 3 tambah K kali 2 kali 1 2 kurangi min 3 kali 1 min 3, jadi tambah 3 ya. Jadi sama dengan min 9I 4 kurangi 1 dikurang J tambah 5K. Nah, atau kita bisa tulis di sini min 9I kurang J, mana J nya ini, kurang J ya, tambah 5K. Oke, nah itu jadi min 9 min 1 dan 5. Oke, ini vektor normalnya sudah kita dapat. Selanjutnya untuk mendapatkan persamaan bidang ya, untuk mendapatkan persamaan bidang kita kan hanya perlu suatu koordinat sembarang ya. Misalkan saya tulis saja di sini lah. Ini ada koordinat sembarang x, y, z. Nah, kalau P1 terhadap P1 P3 ini tegak lurus N, P1 P2 juga tegak lurus N, atau N tegak lurus bidang, maka pastilah N juga tegak lurus suatu titik sembarang ya di bidang tersebut. Katakanlah bidangnya adalah titik sembarangnya ini adalah P1P ya, P1P. Nah, maka kita harus mencari tentu P1P juga akan tegak lurus terhadap N ya. P1P pun akan tegak lurus terhadap N. Oke. Nah, sehingga ya, P1P nya kita cari, berarti karena P1 nya ini tadi sudah 1,2, min 1 ya, berarti kita bisa buat P1P X kurangi 1, Y kurangi 2, Z kurangi min 1 atau tambah 1. Kalau didotkan dengan, karena tegak lurus, vektor normalnya min 9 min 1 5 itu pasti sama dengan 0 ya, karena P1P tegak lurus N, berarti P1P dot N sama dengan 0. Nah, seperti konsep yang tadi ya, maka P1P dot N sama dengan 0 ya, kita tinggal kalikan saja. Berarti min 9 kali X kurang 1 ditambah min 1 kali Y kurang 2 ditambah 5 kali Z tambah 1 sama dengan 0. Berarti min 9X ditambah 9
lalu dikurangi Y ditambah 2 ditambah 5Z ditambah 5 sama dengan 0. Oke, kita pindah saja ke sini ya. Berarti min 9X dikurang Y ditambah 5Z, lalu ini 9 berapa ini 9, 2 dan 5 ya, berarti 16 ya, berarti ditambah 16 sama dengan 0, atau supaya positif di sini 9X ditambah Y dikurang 5Z dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan bidangnya. Ini persamaan bidang melalui titik P1, P2 dan P3 ini. Oke ya. Ini persamaan bidangnya. Oke, saya kira bisa juga kalau kalian nanti mencari vektor normalnya itu melalui titik P2, katakanlah di sini. Ya, saya ganti merah. Nah, kalau vektor normalnya melalui P2, berarti kan vektor yang membuat vektor normal tersebut adalah P2P1 ya, dan P2P3. Seperti itu ya. Nanti berarti vektor normal ini adalah ya perkalian silang antara P1 P2 cross P2 P3 P2 P3. Nanti dicari saja ya vektor normalnya. Kalau misalnya kita ingin mengambil vektor normalnya melalui P3, katakanlah di sini n-nya, ya berarti vektor normal ini perkalian silang antara ini ya P3 P2, berarti P3 P2 cross P3 P1 P3 P1, dan nanti jawabannya harus sama ya. Ini harus sama, 9X tambah Y kurang 5Z kurang 16 sama dengan 0. Jawabannya harus sama walaupun kita mengambil vektor normalnya berbeda ya. Jadi katakanlah dalam satu soal ini sebetulnya ada 3 cara seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jarak sebuah titik ke bidang ya, jarak antara titik sembarang ya ke suatu bidang tertentu. Baik, kita lihat saja gambar di sebelah kanan ini. Katakanlah ini adalah bidang ya, yang warna kuning ini adalah bidang ya, namanya bidang H, adalah sebuah bidang sembarang H. Kemudian pada bidang di luar bidang itu ada titik sembarang ya, katakanlah namanya adalah titik P0. Nah, ini titik. Nah, ini titik di luar bidang ya. Ya, di luar bidang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita mencari jarak antara P0 ini ke bidang. Nah, mencari ini ya. Katakanlah D. Jarak antara P0 ke bidang. Nah, untuk mencari jarak antara P0 ke bidang, kita ambil titik sembarang pada bidang ya. Misalnya titik ini. Ini adalah titik sembarang pada bidang ya, X1, Y1, Z1. Kemudian pada titik tersebut dibuat vektor normalnya ya. Nah, dibuat vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang itu. Ya, melalui titik Q. Nah, seperti pada pencarian titik pada garis ya, sama saja, berarti kan kita tinggal proyeksikan P0 ini ke vektor normalnya ya, proyeksikan saja ke vektor normal. Kemudian titik proyeksi vektor normal ini terhadap bidang itu adalah jaraknya, atau dinamakan
proyeksi skalar ortogonal ya, atau panjang proyeksi skalar ortogonal Q-P0 ya, vektor Q-P0 terhadap vektor normalnya ya gitu. Ya kalau misalnya kita cari panjang proyeksi skalarnya ya, kita lihat dulu ini vektor Q-P0 dulu ya, harus kita cari. Jadi ini ya, panjang proyeksi skalar ortogonal Q-P0 terhadap n itu katakanlah D ya. Nah sini saja D itu karena dia panjang atau jarak berarti kan harga mutlaknya ya, harga mutlak dari Q-P0 dot n ya, Q-P0 dot n ya, karena Q-P0 ini diproyeksikan terhadap n ya, proyeksi ortogonal lalu dibagi ya, rumusnya adalah panjang dari vektor normalnya sendiri. Nah seperti itu ya. Atau kalau saya tulis lengkap ya, Q-P0 nya berarti kan X0, langsung saja ya, berarti Q-P0 X0 kurang X1 seperti itu ya. Saya tulis lengkap X0 kurang X1, Y0 kurang Y1, Y0 kurang Y1, Z0 kurang Z1, ini dot ya. Berarti dot n nya adalah A, B, C dibagi panjang dari n adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Tinggal hitung secara aljabar saja, berarti A kali X0 kurang X1 ditambah B kali Y0 kurang Y1 tambah C dikali Z0 kurang Z1 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, kita selesaikan. AX0 dikurang AX1 ditambah BY0 dikurang BY1 ditambah CZ0 dikurangi CZ1 dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, nah kita tinggal dikumpulkan saja ya. Misalkan saja min AX1 min BY1 min CZ1 yang adalah D ya, penjumlahannya. Jadi kita langsung tulis saja, berarti AX0 tambah BY0 tambah CZ0 ya. Ini kita misalkan D ya. Tambah D bagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, seperti itu ya. Nah, ini rumus jarak ya. Rumus jarak titik ke bidang. Hampir sama dengan rumus jarak titik ke garis ya, cuma di sini ada Z kalau titik ke bidang ya. Jadi jarak antara P0 ke bidang H itu jaraknya adalah harga mutlak dari AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D dibagi akar dari akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ingat-ingat ya rumusnya. Oke, selanjutnya kita contohkan. Tentukan jarak titik A 3,1,2 yaitu titik ini ya kepada bidang ini, yaitu bidang X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, jadi ini bidangnya, kemudian berapa jarak antara titik A ke bidang tersebut. Kalau kita perhatikan di sini secara 3 dimensi ya. Nah, ini bidang ya.
bidang, mungkin agak kesulitan untuk melihatnya. Nah di bawahnya itu ada titik ya, jadi kita ingin menentukan titik A ini ke bidang ini. Nah secara geometris kan kita tinggal mencari garis yang tegak lurus A ini terhadap bidangnya. Jadi kita buat saja perpendicular line dari titik ini ke bidang ini. Nah kalau kita lihat ada sebuah garis yang tembus ya, yang tembus ke bidang tersebut. Nah jarak antara titik A ke bidang tersebut ya, di sini ada perpotongan antara bidang dengan garis perpendikularnya ya, titik ini ya, sama saja dengan titik A. Jarak titik A ke bidang ini sama dengan jarak titik A ke titik tembus yang tegak lurus bidang ini. Nah misalnya saya buat intersection saja lah, intersection ya, perpotongan antara bidang dan garisnya ya, garis yang tegak lurus, itu misalkan titik B ini. Oke, kalau kita lihat nah ada titik B, di mana titik B ini merupakan titik pertemuan atau titik tembus ya, yang tegak lurus antara bidang tersebut dengan garis ini ya. Nah berarti jaraknya ya tinggal A ke B saja jaraknya. Kita tinggal lihat di sini berapa distansinya antara A ke B. Nah, di sini kita lihat 1,67 ya. Satuan itu 1,67 satuan. Oke, saya simpan di sini saja dulu. Kalau saya hilangkan ya ininya supaya agak kelihatan ya, ininya kita hilangkan. Oke, nah seperti ini. Jadi jaraknya adalah 1,667. Nah bagaimana kalau secara aljabar kita buat ya, secara aljabar kita buat atau kita hitung ya, jawabannya memang harus sama. Oke, seperti ini saja kelihatannya. Nah oke, kalau kita lihat ya, titik A ini dia memiliki koordinat 3,1, min 2 ya. Dan katakanlah bidang ini ya, bidang ini adalah bidang X ini ya, X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 4 ya. Nah ini adalah bidangnya. Jarak antara titik A ini ke bidang ya, kita tinggal D tadi ya, dengan menggunakan rumus jarak titik ke bidang, yaitu AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah kita gunakan itu saja ya. Kita anggap ini sebagai X0, ini sebagai Y0, ini sebagai Z0. Kemudian untuk vektor normalnya sendiri, nah kita ambil dari koefisiennya saja, 1, kemudian 2, kemudian min 2. Ini adalah vektor normalnya. Oke. Nah, kemudian A-nya sendiri berapa? Ya, A-nya kan 1 ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 2, dan D-nya tambah D berarti min 4. Jadi ini D-nya sama dengan min 4 karena min 2Z kurang 4 sama dengan 0 ya, dibuat bentuk seperti itu. Berarti kita tinggal mensubstitusikan saja. Berarti harga mutlak A-nya 1 dikali X0 nya 3 ditambah B nya 2 kali Y0 nya 1
tambah atau kurang di situ ya, kurang 2 kali Z0 nya min 2 tambah D ya, D nya min 4 berarti kurang 4 dibagi akar dari 1 kuadrat ya, A nya tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat, C nya min 2 ya, tinggal itu. Berarti kita dapat di sini 3 tambah 2 tambah 4 kurang 4 dibagi akar ini 4 ini 4 ini 19 ya. Berarti sama dengan ini, hapus saja, 3 tambah 2 5 ya, 5/3 ya, harga mutlaknya tetap 5/3. Oke, 5/3 ya, 5/3 itu kan berarti ya, kalau kita buat apa namanya desimal ya, 5/3 ya sekitar 1,7 sesuai dengan 1,67 atau 1,7 itu kan. Nah, jadi secara aljabar pun sudah sama ya, seperti itu. Jarak antara A ke bidang H ini adalah 5/3 atau 1,67an ya, satuan. Baik, selanjutnya jarak antara dua bidang yang sejajar ya. Nah, sebetulnya ini kita tinggal melihat saja jarak antara titik ke bidang ya. Kalau kita ketahui di sini dua bidang V dan W-nya kan sejajar ya. V dan W ini sejajar, dan kalau dia sejajar maka vektor normalnya sama ya, atau berkelipatan seperti itu. Itu vektor normalnya. Nah, untuk mencari jarak antara dua bidang ya berarti kita tinggal mencari titik saja sembarang ya, mau di bidang V atau mau di bidang W ya, pilih salah satu ya, pilih salah satu bidang saja, kemudian dicari titiknya ya sembarang. Misalnya saya pilih di bidang V, saya dapatkan nanti titik pada bidang V ini misalnya saja P0 X0, Y0, Z0. Nah, setelah itu ya kita tinggal gunakan saja rumus jarak antara titik ke bidang seperti itu ya. Begitupun kalau saya mengambil dari bidang W ya, ambil saja titik pada bidang W ya, misalnya ya, titik P0 nya di sini, kemudian nanti cari jarak ya dengan menggunakan rumus D dengan bidang V seperti itu ya. Saya kira ini cukup mudah ya untuk yang ini. Kita lihat saja contohnya. Kita lihat di sini, tentukan jarak antara bidang, katakanlah ini bidang V ya, ini bidang V, yaitu X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 3, dan bidang W 2X tambah 4Y kurang 4Z sama dengan 7. Dan kalau kita lihat bidang V ini dia memiliki vektor normal 2I tambah 4J kurang 4K ya. Dan vektor normal untuk W ini untuk V adalah 1,2, min 2. Jadi ini vektor normal untuk V, ini adalah vektor normal untuk W ya. Kita lihat karena dia sejajar berarti vektor normalnya pun sejajar ya, atau di sini berkelipatan ya. Kalau ini kelipatannya kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Nah, setelah itu ya kita tinggal memilih saja. Misalkan saya mau memilih bidang V ya, untuk dicari titik sembarangnya. Misalnya titik sembarangnya adalah ya, kita cari saja titik ya, titik pada bidang V. Kalau misalnya bidang V itu adalah X ditambah 2Y dikurang 2Z sama dengan 3 ya. Berarti kita dapat kalau X nya
X nya 0 berarti didapat sorry X0 Y0 ya. Misalnya kalau untuk X ya, mencari titik terhadap sumbu X berarti Y nya 0, Z nya yang 0, berarti X nya sama dengan 3 kan. Nah, dapat satu titik yaitu 3,0,0 ya, seperti itu. Salah satu sajalah. Jadi kita cukup mencari satu buah titik saja, seperti itu. Kemudian ya misalkan titiknya ini, nah kita tinggal cari saja jarak antara titik P0 ini terhadap bidang W ya, atau D dengan menggunakan rumus jarak ya. AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D sama bagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kalau kita memilih titiknya pada V ya, titiknya pada bidang V, maka vektor normal yang diambilnya adalah pada bidang W ya, pada bidang W yang ini berarti vektor normalnya ya. Kalau kita mengambil titiknya di W berarti vektor normalnya terhadap vektor V ya, bidang V. Nah, kita tinggal memasukkan saja berarti kita buat dulu ini A, ini B, ini C ya. Kemudian D-nya kita dapat di sini, D-nya pada bidang ini min 7 ya. D-nya sama dengan min 7 karena 2X tambah 4Y kurang 4Z kurang 7 sama dengan 0. Jadi D-nya min 7. A-nya X0-nya ini, Y0-nya dan Z0-nya. Berarti 3 dikali X0 A-nya 2 ya. 2 dikali X0-nya 3 ditambah B-nya 4 dikali Y0-nya 0 ditambah C-nya min 4 dikali 0 tambah D-nya adalah min 7. Jadi bagi akar dari A kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke, kita hitung saja. Ini 6, 0, 0, 0 berarti ini tambah min 7 ya. 6 dikurang 7 dibagi akar ini 4, 16 32 36 ya. 2 kuadrat, oh ini 4 kuadrat tambah. Jadi 36 ya. 36 sama dengan berarti min 1/6 ya. Karena harga mutlak jarak ya sama dengan 1/6. Jadi jaraknya adalah 1/6 ya. 1/6. 1/6. Kita bisa mendapatkan banyak cara di sini ya. Kita mau mengambil titiknya P0-nya 3,0,0 melalui ini ya. Y-nya dinolkan. Kalau bisa juga terhadap sumbu Y ya. Kalau terhadap sumbu Y berarti kan kita dapat X0 dan Z-nya 0 atau 2Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 3/2 ya, atau ditulis sebagai 0,3/2,0 ya misalkan, tapi dia ada di titik, ada di bidang ini ya, bidang V. Nah, kita cari jaraknya saja sama seperti tadi. Seharusnya jawabannya pasti sama ya. Kita coba kalau cari titiknya di sana di P1 lah di sini, yaitu 0,3
3/2,0 ya, misalkan saja di P1. Berarti ABC-nya sama, ABC kemudian D-nya sama, yang berbeda adalah ininya ya. Berarti D-nya itu sama dengan ini pasti 0, pasti B-nya yang ada ya. Berarti 3/2 kali 4 ya. 4 kali 3/2 ya, tambah kurang 7 ya, karena D-nya 7. Dibagi ininya sama ya, 6. Ya, 2, 4 bagi 2, 2 kali 3, 6 kan? 6 kurang 7 min 1. Jadi D-nya sama dengan 1/6. Ini pasti sama jawabannya. Misalkan kita juga mau cari titiknya di terhadap sumbu Z. Kalau terhadap sumbu Z berarti kita dapatkan X dan Y-nya 0. Berarti min 2Z sama dengan 3. Berarti Z-nya nanti dapat min 3/2 ya. Min 3/2 atau 0,0, min 3/2. Nah, akan di titik mana? Begitupun kalau mencari titiknya di bidang W ya, sama saja. Berarti kalau mencari titiknya di bidang W, maka jarak terhadap bidang V itu vektor normalnya diambilnya yang ini ya, vektor normalnya. Berarti ini sebagai A, B, C. Kemudian titik D-nya adalah min 3 karena ini min 2Z kurang 3, berarti D-nya nanti kita dapat min 3. Seperti itulah. Jadi kalaupun mencari titiknya melalui ini 3, ini juga yang V3, berarti ada 6 cara yang dapat kita cari ya. Ada 6 cara yang dapat kita cari untuk mendapatkan jarak antara dua bidang ini. Baik, saya kira untuk bentuk vektor dari persamaan sebuah bidang ini tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Ya, bentuk normal titiknya. Bentuk normal titik ya, ini rumus bentuk normal titik ya. A, B, C didotkan dengan P0P itu sama dengan 0. Ini sudah saya jelaskan tadi. Baik, saya kira terima kasih sudah menonton video ini, sudah belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya mungkin dalam perkataan, penulisan, perhitungan gitu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen untuk agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.